Dragon Ball Super Chapter 96. Judul kali ini Saiyaman tampil. Chapter dimulai dengan Trunks berbicara dengan ibunya. Bulma bertanya mengapa kau tahu tentang itu. Trunks menjawab, karena kita sudah melawan beberapa android sebelumnya, tapi yang satu ini berbeda. Piccolo dalam masalah besar. Mereka yang kami hentikan tadi cukup kuat. Bulma bertanya lagi kenapa merahasiakan hal ini. Trunks menjawab, Ibu, kau sudah melarangku mengenai apapun tentang pahlawan, dan ini tidak seperti yang kau dengar. Bulma berkata, itulah kenapa jika aku tahu mungkin kita bisa mencegahnya. Tak lama kemudian, Goten datang, dan Bulma menyuruh mereka berdua untuk segera membantu Piccolo. Trunks yang mendengarnya sangat senang. Trunks menjelaskan kepada Goten tentang Hedo yang bergabung dengan Tentara Merah. Lalu Bulma bertanya mengenai lokasi Piccolo saat ini. Trunks menjawab dengan ragu menunjukkan arah di mana lokasi Piccolo, begitu juga Goten menunjukkan arah yang berlawanan. Bulma kesal karena mereka berdua tidak mengetahuinya. Kita kembali ke pertarungan. Lanjutan dari bab sebelumnya, Piccolo yang kalah dari android telah membangkitkan potensinya. Semua orang terkejut dengan penampilan baru dari Piccolo. Badannya membesar dan berwarna oranye. Meskipun melihat perubahan yang berbeda dari Piccolo, Gamma 2 kembali menyerangnya, namun serangannya tidak memberikan dampak apapun. Bahkan Gamma 2 terus menyerang lagi, tapi pukulannya tidak membuat Piccolo bergerak sedikit pun. Gamma 2 masih belum menyerah. Dia terus memukul Piccolo dengan sekuat tenaganya. Tapi apa yang dia lakukan percuma saja, dan akhirnya Piccolo memberi pukulan tepat mengenai wajahnya. Hanya sekali pukulannya, Gamma 2 terpental. Piccolo berkata, Shenron tidak bercanda soal sedikit kekuatan. Lalu Carmine memerintahkan semua tentara pita merah untuk menembaki Piccolo. Tapi itu tindakan yang sia-sia, semua tentara merah melarikan diri. Begitu juga Magenta dan Carmine mencoba lari dengan pesawatnya. Dr. Hedo juga mengejar mereka berdua. Sedangkan Pan yang tadinya diborgol, dia kali ini melepaskan diri. Dan Pan juga mengejar Magenta. Dia menghajar semua pasukan dengan mudah. Carmine juga menghalangi Pan dengan pistolnya. Tapi semua pelurunya tidak ada yang berhasil mengenai Pan. Namun tiba-tiba pistol yang dipegang Carmine terjatuh. Itu karena Gamma 2 melakukannya. Gamma 2 mengatakan, aku tidak ingin bertarung untuk seorang penjahat. Lalu Pan mulai menghajar Carmine hingga terjatuh. Piccolo kembali ke form normalnya. Dia menyuruh Gohan untuk tidak perlu bertarung lagi karena terjadi kesalahpahaman. Sementara Magenta masih melarikan diri di sebuah ruangan. Dr. Hedo di belakangnya mengejarnya, bertanya apa yang akan dia lakukan. Magenta berkata, aku akan membangunkan Cellmax. Dr. Hedo menjelaskan tentang Gamma, kalau mereka masih bingung dan pikirkan kita yang jahat. Magenta sambil menodongkan pistolnya berkata, kau yang bodoh, kau mengisi otak mereka dengan omong kosong tentang pahlawan. Sebenarnya aku sudah menantikan ini untuk membunuhmu. Dr. Hedo terjatuh terkena tembakannya, tapi dia kembali lagi dengan terbang. Dr. Hedo mengatakan, apa kau sudah lupa? Aku sudah modifikasi kulitku untuk membuatnya relatif tahan terhadap tembakan. Kita melihat tampilan atau kostum yang digunakan Dr. Hedo. Magenta tampak geram, lalu dia berkata, sebenarnya aku sudah melakukan sesuatu yang serupa padaku sendiri. Magenta tampaknya akan memakai sesuatu dan ternyata dia mengenakan kostum juga yang beremas. Magenta berkata, sekarang orang cerdas sepertimu mungkin tidak terpikirkan tentang perubahan ini, tapi aku tetap lebih keras darimu. Lalu Dr. Hedo menghubungi salah satu ciptaannya, yaitu robot lebah. Tiba-tiba, lebah itu ada di leher Magenta dan lebah itu langsung menyengat Magenta. Magenta menjadi tidak terkontrol. Dr. Hedo mengatakan, seperti apa yang aku katakan, bahkan seorang dengan modifikasi rentan terhadap racun Hachimura di bagian tubuh manusia. Magenta yang tidak terkontrol tiba-tiba menghantam tempat kontrol Cellmax, sehingga tabung Cellmax rusak. Kita kembali keluar ruangan. Bulma akhirnya datang menemui Piccolo dan lainnya. Bulma bersama Goten dan Trunks, begitu juga Krillin dan Android 18 bersamanya. Android 18 bertanya kepada Gamma, sepertinya kalian android baru. Trunks dan Goten merasa kagum dengan penampilan dari Gamma. Krillin bertanya kepada Gohan, apa dia bertarung dengan mereka berdua? Gohan bertanya, siapa dia? Ternyata Gohan baru tahu kalau dia adalah Krillin. Dia menjelaskan penglihatannya kurang jelas jika tanpa kacamata. Sementara Dr. Hedo berusaha agar Cellmax tidak keluar, tapi asapnya mulai keluar dari ruangan itu. Lalu Gamma 2 menjelaskan kepada Trunks dan Goten
kalau dia kalah dari Piccolo yang berubah warna menjadi oranye. Goten bertanya kepada Piccolo apa itu transformasi baru. Gohan merasa kagum setelah dia mendengarnya. Piccolo menjelaskan kalau dia telah membangkitkan kekuatannya seperti apa yang telah Gohan lakukan. Lalu mereka memberikan nama transformasi itu adalah Piccolo Orange. Tiba-tiba terdengar ledakan yang cukup keras dari belakang mereka. Ternyata mereka semua terkejut apa yang terjadi di dalam Dr. Hedo. Dengan wajah ketakutan, dia gagal mengontrol Cell Max. Dan Cell Max muncul dengan teriakan. Orang-orang menutupi telinganya. Dr. Hedo langsung keluar dengan kendaraannya dan mengatakan kalau Cell Max telah aktif. Android 18 berkomentar itu sel versi raksasa. Dr. Hedo yang mencoba melarikan diri tampaknya tidak sempat. Gamma yang khawatir mereka berdua langsung mencari Dr. Hedo. Tapi itu menyulitkan mereka berdua karena Cell Max. Dan mereka berdua memutuskan untuk bertarung dengan Cell Max. Dengan lincahnya Gamma menghindari serangan Cell Max, lalu Gamma 1 menendang wajahnya tapi tidak memberikan dampak apapun. Dan Gamma 1 langsung dihempaskan begitu saja dan juga Cell Max menghantamkan Gamma 1 dengan ekornya. Sepertinya Piccolo dan Gohan akan bertarung juga. Ketika Piccolo melemparkan Senzu kepada Gohan, Gohan malah menjatuhkannya ke dasar tanah. Lalu Goten dan Trunks mengatakan kepada Piccolo agar biarkan ini serahkan pada mereka berdua. Dan mereka berdua berubah menjadi Saiyaman. Pan melihat itu sangat senangnya. Dan Saiyaman X1 dan Saiyaman X2 waktunya untuk tampil. Berakhir chapter kali ini. Akhirnya di chapter ini, pertarungan antara Gohan dan Piccolo melawan Gamma berakhir. Tapi masalahnya masih belum selesai karena Magenta telah mengaktifkan Cell Max tanpa sengaja. Sehingga Cell Max muncul tak terkendali, bahkan Gamma tidak bisa mengatasinya. Namun di akhir bab, Goten dan Trunks berubah menjadi Saiyaman untuk menghadapi Cell Max. Akankah mereka berdua bisa menghadapi Cell Max yang mengamuk? Sampai di sini dulu untuk review manga Dragon Ball Super chapter 96. Sampai ketemu lagi di review manga lainnya dan sampai jumpa.